Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku yurid ngarepake sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan, yufaqih mongko mahamake agama sapa Allah, atau yufaqih mongko mahamake sapa Allah hu ing man fid dini ing dalam agama. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u utawi pira-pira ulama, utawi para alim atau ulama iku warathatul anbiya'i, pewarise pira-pira nabi. Wa hasbuka utawi nyukupi sira iku bihadhihi darajati kelawan ikilah derajat apane majdan mulyane, wa fakhron lan banggane lan kebanggaan, wa hadhihi rutbati lan iku ikilah kedudukan apane syarofan terhormate, wa dzikron lan keberaniane, wa idza kana lan ing dalem nalikane ono apa kemuliaan. Ini wa idza kana lan ing dalem nalikane ono apa kelakuan iku larut bata ora ono kedudukan iku maujud fauqan nubuwati ing dalem sak dhuwure kedudukan nabi. Fala syarafa mongko ora ono kemuliaan iku maujud fauqa syarafil warathati ing dalem sak dhuwure kemuliaane pewaris. Litil karut bati kaduwe mengkonon-mengkonon kedudukan. Wa ghayatul ilmi lan utawi puncake ilmu iku al amalu nglakoni bihi kelawan ilmu. Bihi kelawan ilmu li annahu krana satuhune amal iku samaratuhu buahe ilmu. Wa faidatul umri lan faidahe umur. Wa zadul akhirati lan bekal akhirat. Paman mongko utawi sapane wong iku dhafira berhasil sapa man
bihi kelawan al-amalu sa'ida mongko bahagia sapa man. Paman lan utawi sapane wong iku fata tertinggal sapa man hu ing amal, khosira mongko rugi sapa man. Walamma dzukira lan ing dalem sumangsane den tutur indahu ing dalem sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa rajulani wong lanang loro, ahaduhuma utawi salah sijine rajulani iku abidun ahli ibadah, wal akharu lan utawi kang liya iku alimun wong kang berilmu. Qala mongko dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab, fadlul alimi utawi keutamaane wong kang berilmu alal abidi ing atase wong kang ahli ibadah iku kafadli kaya keutamaane ingsun ala adnakum ing atase luwih rendah-rendahe sira kabeh. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku salaka menempuh sapa man torikon ing dalan yatlubu kang mencari sapa man fihi ing dalem torik ilman ing ilmu, salaka mongko nuduhake sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan man torikon ing dalan min turukil jannati saking pira-pira dalane swarga. Wa qala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi utawi mencari ilmu iku faridatun banget wajibe ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon. Wa talibul ilmi lan utawi wong kang gulati ilmu agama, dikasih agama ya biar tidak seluruh pengetahuan. Talabul ilmi utawi mencari ilmu agama, alnya alil ahdil dhihni iku faridatun banget wajibe ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon. Wa talibul ilmi lan utawi wong kang gulati ilmu agama iku yastaghfiru jaluk ampun lahu kaduwe talibul ilmi apa kullu syai'in saben-saben suwiji-wiji hatta al-huti sehingga ikan paus fil bahri ing dalam segara. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, anu tawi sapane wong iku khoda melangkah sapa man itola bil ilmi krono mencari ilmu agama, salat mongko merahmati
alaihi ing atase man sapa al malaikatu para malaikat, wa burika lan den berkahi sapa lahu kadue man fi ma'isyatihi ing dalam kehidupan man. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku khoda melangkah sapa man ilal masjidi marang masjid, la yuridu hale orang ngarepake sapa man illa ayyata'allama angin yento mempelajari sapa man khairan ing kebaikan, au yu'allima atawa mengajarkan sapa man hu ing khair, jawabe man kana mongko ono lahu kadue man kana mongko ono opo khoda ilal masjid lahu kadue man ka ajri hajjin kaya ganjarane haji tamin kang sempurna. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, al alimu utawi wong kang ngajarake ilmu agama, guru, wal muta'allimu lan wong kang mempelajari ilmu agama, santri, iku kahadhihi kaya iki, min hadhihi saking iki, wa jama'a lan ngumpulake sapa Kanjeng Nabi bainal musabbihati ing dalem antarane penuduh, wallati lanjari tali kang ngiringi opo allati ha ing musabbihah iku syarikani dua sekutu bil ajri ing dalam ganjaran, wala khaira lan ora ono kebagusan iku maujud visa irin nasi ing dalam sekabehane manusa ba'du ing dalam sakwise syarikani. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, uhdu dadia sira aliman ing wong kang berilmu, au muta'alliman atawa wong kang mempelajari ilmu, au mustami'an atawa wong kang ngrunguake ilmu, au muhibban atawa wong kang demen ilmu, au muhibban atawa wong kang demen lidzalika marang mengkonon-mengkonon alim muta'allim mustami'. Wala takun lan ojo ana sapa sira al khamisa ing wong kang kelima fatahlika. Ya, jadi ini namanya fa-nya fa jawab. Fatahlika jatuh setelah fi'il nahi. Namanya ya la nahi. Fatahlika mongko hancur sapa sira. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu belajar sira kabeh al ilma ing ilmu agama, wa 'allimu lan ngajarake sira kabeh hu ing ilmu agama, annasa ing manusa.
Wa qala ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum ing dalem nalikane ningali sapa sira kabeh riyadul jannati ing kebun surga, taman surga, farta'u mongko melayu sira kabeh, kejarlah. Fakila nuli den takoni sapa Rasulullah, ya Rasulullah, wa malan iku apa riyadul jannati utawi kebun surga? Qala menjawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku hilaqul dzikri piro-piro halaqah dzikir. Qala ngendika sapa Ata'un Imam Ata', hiya utawi hilaqul dzikri, yang dimaksud dengan halaqah dzikir apa? Iku majalisul halali, piro-piro majlis halal, wal harami lan majlis haram. Kaifa hale kaya apa tashtari tuku sapa sira, wa kaifa lan hale kaya apa tusolli salat sapa sira, wa kaifa lan hale kaya apa tuzakki zakat sapa sira, wa kaifa lan hale kaya apa tahujju haji sapa sira, wa kaifa lan hale kaya apa tangkihu nikah sapa sira, wa kaifa lan kaya apa lan kaya hale kaya apa tatluku mentalak sapa sira, wa malan perkara asbaha kang nyerupai apa ma zalika ing mengkonon kabeh. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu belajar sira kabeh al ilma ing ilmu agama, wa amalu lan ngamalake sira kabeh bihi kelawan al ilm. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu belajar sira kabeh al ilma ing ilmu, wa kunu lan anaa sira kabeh iku min ahlihi saking ahli ilmu. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, ma'ubida ora den sembah sapa Allahu Gusti Allah. Apa? Oh, wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, yuzanu den timbang. Yuzanu den timbang yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Apa midadul ulama'i piro-piro tintae para ulama, wadamus syuhada ilan getiye piro-piro syuhada. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, ma'ubida ora den sembah sapa Allah Gusti Allah bisyai'in kelawan suwiji-wiji afdola kang luwih utama min fikhin saking fikih fid dini ing dalam agama, wala faqihun lan yaktine utawi ahli fikih, wahidun kang siji iku asyaddu luwih berat ala syaitani ing atase syaitan min alfi abidin saking 1000 ahli ibadah. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, yasfa'u nyafaati yaumal kiamati ing dalam dina kiamat sapa salah satu wong telu, al anbiya siji rupane para nabi, tsummal ulama unuli para ulama, tsummas syuhada unuli
ahli syahid, mati syahid. Waruya lan den riwayatake apa annal ulama asatuhune para ulama yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku alama nabiro ing atase pira-pira minbar min nurin saking cahaya. Wa naqala lan menukil sapa al-Qadhi Husain Hakim Husain fi awali ta'liqatihi ing dalem kawitane ta'liqate Imam Husain annahu satuhune kelakuan iku ruwiya dan riwayatake anin nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu satuhune kanjeng Nabi iku qala dawu sapa kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku ahabba demen sapa man al ilma ing ilmu wal ulama alan ulama lam tuktab mongko ora den tulis alaihi ing atase man apa khati'atuhu pira-pira dosa man ayyama hayatihi ing dalem hari-hariye kehidupane man. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam man utawi sapaning wong iku salat sapa man khalfa alimin ing dalem sakmburine wong alim faka annama sholla mongko kaya salat sapa man khalfa nabiyin ing dalem sakmburine nabi aman mongko utawi sapane wong iku salat sapa man khalfa nabiyin ing dalem sakmburine nabi faqad hufira mongko temen-temen den ampuni sapa lahu kaduwe man. Jadi ini masih menjelaskan tentang keutamaan menjadi seorang pelajar santri ulama. Sebelum mempelajari adab, maka terlebih dahulu mempelajari tentang motivasi dulu. Kenapa kita harus jadi ulama? Pertama kita harus jadi santri. Ulama bukan laki-laki aja ya, perempuan juga banyak yang jadi ulama. Cuman persoalan boleh tampil atau tidak itu laki-laki. Kalau laki-laki itu artinya kalau laki-laki boleh ibaratnya tuh boleh perform ceramah, pidato apa. Tapi kalau perempuan emang lebih baik jangan. Ayyuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa orangnya yang diharapkan kebaikannya, siapa orangnya yang Allah takdirkan baik dan Allah harapkan baik, maka Allah akan membuat dia paham tentang agama. Jadi kalau ada orang yang tidak paham agama, berarti Allah tidak menakdirkan kebaikan pada orang tersebut. Nah, orang yang paham agama itu disebut alim. Jamaknya adalah ulama. Jadi mufradnya itu alim, jamaknya adalah ulama. Ulama atau orang yang ngerti ilmu agama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kita sekarang udah nggak bisa lihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada penerusnya Nabi, ada kelanjutannya Nabi. Siapa yang melanjutkan visi dan misi Nabi? Kalau kita nggak bisa lihat Nabi, maka ada pewarisnya. Pewarisnya para Nabi adalah para ulama. Wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhr
cukup bagimu merasa puas berada di derajat ini, menjadi seorang santri, menjadi ulama, majdan wa fakhran, harus merasa mulia, harus merasa bangga. Wa hadhihi rutbah syarafan wa dzikran, menjadi seorang santri berada di dalam kondisi ini itu ya terhormat, ya kuat. Sebab wa idza kana la rutbata fawqan nubuwah, tidak ada tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatannya para nabi. Fala syarafa fawqa syarafil waratha, dan tidak ada kehormatan yang lebih tinggi selain kehormatannya pewaris-pewaris nabi. Nah, Haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dikasih kabar, walamma indahu dzukira indahu Shallallahu Alaihi Wasallam rajulan, Rasulullah dikasih kabar, ya Rasulullah ada dua orang, yang satu ahli ibadah, yang satu alim, ngerti agama. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaannya orang ngerti agama dengan orang ahli ibadah itu seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi orang yang paling rendah di antara kita, katakanlah orang yang pemalas, ahli narkoba, minum-minuman, obat-obatan, gitu. Dibandingin sama Nabi ya jauh. Jangankan Nabi, sama kita-kitaan ya Nabi jauh. Jangankan sama kita-kitaan, sama wali aja Nabi jauh. Gitu. Nah, orang yang berilmu dengan orang yang bodoh itu ibaratnya seperti Rasulullah dengan preman. Bandingannya tuh. Jadi kalau misalnya satu Naura ahli ibadah, yang satunya Teh Ica ngerti ilmu agama, itu seakan-akan Ica adalah Rasulullah. Perbandingannya. Kemudian siapa namanya? Nauranya preman. Gitu. Ya bukan berarti ahli ibadah preman, cuman kalau dibandingin antara ahli ibadah dengan orang yang ngerti ilmu agama. Cuman ibu-ibu di hari ini, masyarakat tuh kayak ngaji tuh pada nggak penting sama ngaji, lebih ngerasa penting kayak zikir-zikiran gitu tuh. Ada Asmaul Husna pada datang, ada apa lagi namanya, ada sholat ini pada datang, nanti sholat taraweh mulai pada rajin, pada berangkat gitu. Mulai ini pada itu tuh rata-rata umumnya begitu semua. Tapi untuk ngaji tuh susahnya, emang hal-hal yang terkait dengan ibadah itu susah-susah siapa-apa juga. Ngaji ya malas, taat sama suami juga malas. Nanti ada waktunya. Ibu-ibu banyak sekarang kalau ngaji seragaman, semangat pagi, siang, sore, malam, ngajinya semangat, dirosahnya tadarusnya semangat. Tuh ada ya di Kaliwadas tuh. Ada dua orang nih ibu-ibu nih. Ada dua orang ibu-ibu yang ibadahnya tidak diragukan lagi, jamaahnya nggak pernah keputus, tapi ngediemin suaminya sampai meninggal. Ngediemin suami itu sampai meninggal, tapi jamaahnya nggak putus. Nah, itu namanya khotwatus syaitan, ngerti kan? Itu namanya langkah-langkah syaitan. Setan kadang iming-iming, udahlah ibadah aja nanti masuk surga, padahal bukan begitu. Kalau mau masuk surga, jadi santri. Belajar ilmu agama. Kalau malam Selasa tuh datang ke sana, ke majelisnya Buya Yahya kayak apa? Ada majelis Buya Yahya malam Selasa tuh. Kayak Mbak Rani yang sering ke sana. Datang nggak mau ngaji sama santri, datang ke sana. Ibadah beli pernah, apa beli pernah gitu. Cukup itu menggugurkan seluruh ibadah-ibadah kita. Nah, masyarakat itu berpikir terbalik, dalailan bagus. Nanti puasa Senin Kemis bagus, tahajudan bagus, tapi ngajinya tuh enggak, itu kayak eman banget. Ngaji tuh dengerin nasihat tuh namanya ngaji, bukan ngaji Quran. Yang Abi maksud ngaji tuh ngaji nasihat begini nih ya namanya ngaji nih, bukan ngaji Quran, bukan. Ngaji Quran masuknya ibadah. Yang dimaksud ngaji itu dengerin
majalisul halal wal haram, mendengarkan tentang halal dan haram, ya, majlis-majlis di mana nanti kita akhirnya ngerti tentang kaifa tusolli, bagaimana sholat itu, kaifa tuzaki, bagaimana zakat itu, kemudian kaifa tangkihu, bagaimana nikah itu, kaifa tatluku, bagaimana talak itu, gitu tuh. Nah, itu yang namanya ngaji tuh begitu. Jadi yang dimaksud ngaji itu bukan ngaji Al-Quran ya, tapi yang dimaksud ngaji itu ada 4 orang yang suka ngaji itu: alim, muta'alim, mustami, ada 3. 1 gurunya, yang kedua yang maknani kitab, yang ketiga nggak maknani kitab, dengerin doang. Nah, itu namanya orang ngaji. Nah, kalau setoran Imriti bukan ngaji, setoran namanya. Setoran Alfia bukan ngaji, tapi yang dimaksud ngaji itu begini nih, ngaji. Meskipun sambil ngantuk juga itu sudah termasuk ngaji. Yang penting memang ngaji. Ngaji itu begini. Nah, nanti kamu akan ketemu sama orang yang gampang salah paham. Ayo bu, mangga bu, ngaji bu. Udah tadi 2 juz. Nah ini. Beda paham ya. Yang dimaksud ngaji oleh kita adalah, yuk bu, dengerin nasihat kiai. Itu ngaji. Tapi kadang-kadang orang di kampung kita menganggap bahwa ngaji itu adalah tadarusan. Jadi yang dimaksud ngaji apa namanya? Dengerin nasihat. Nah, itu ngaji. Di mana aja, nggak harus di sini. Di depan, di teras, atau sama suami dengerin nasihat, ngaji. Nah, ngaji itu lebih berat daripada tadarus Quran, daripada ibadah, daripada ngapal-ngapalin. Karena dengerin nasihat tuh kayak dihajar aja hatinya, disindir apa gitu tuh maksudnya tuh. Jadi gini nih ya, jadi ibadah nih, bentuk ibadah nih, ibadah 1 sholat, terus ngaji Quran gitu tuh, termasuk ibadah itu. Setoran Imriti, setoran apa aja, sholat ya, kemudian sodako, haji, zikir, itu ibadah, semua jenis ibadah namanya. Ya paham ya. Maknani itu namanya ibadah. Maknani itu ibadah. Ngaji nahwu sorof ibadah. Nah, ngaji itu cuma 1, dengerin nasihat. Tuh, paham nggak? Ngerti kan? Nah, ngaji itu cuma 1, dengerin nasihat. Maknani ibadah, ini sodako, setoran, ngaji Quran, itu semuanya adalah ibadah berpahala. Nah, bagus mana antara ngaji dengan ibadah? Maka bagus ngaji. Kalau ngaji nilainya 10, kalau ibadah nilai 1. Ngerti kan? Nah, berarti yang suka ngaji itu ibu-ibu tuh suka ngaji kuping. Rajin itu bagus. Cuma kadang-kadang ngajinya sambil ngantuk, pulang-pulang tetap berani sama suami. Ngajinya diamalin. Tapi rata-rata sekarang sih nggak kian ngaji, pengennya tuh pada sholat, taraweh apa gitu. Tapi nggak apa-apa, itu adalah ibadah. Kan buahnya wasamrotuhu, buahnya ngaji adalah ibadah, amal al-amalu bih, buahnya. Nanti ya. Nah, jadi yang dimaksud ngaji. Nah, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagus mana antara orang yang ngaji dan orang yang ibadah? Maka Rasulullah ngomong bagusan ngaji. Kalau ngaji itu ibaratnya ini Rasulullah, ini preman. Ngerti? Bukan berarti ngaji itu belangsak, bukan berarti ibadah itu belangsak. Ibadah bagus sih. Cuman kalau ada orang ahli ibadah tapi nggak ngaji, itu kayak preman. Nah, adapun ada orang yang ngerti agama, nah itu tuh ibaratnya tuh begitu. Jadi jauh banget ya, jauh banget. Karena itu ada ungkapan fadlul alim alal abid kafadli qamar lailatul badr ala sairil kawakib.
keutamaannya orang yang ngaji dengan orang yang ibadah itu seperti bulan di atas bintang-bintang, mencolok sendiri, mentereng sendiri, kemudian kelihatan sendiri. Ibaratnya kalau perempuan tuh di foto paling cantik sendiri, ngerti kan? Nah, paling cantik sendiri kayak gini. Ini nih orang yang ahli ibadahnya titik-titik, kemudian yang ngajinya tuh bulat kayak. Maka Rasulullah mengatakan fadlul alim, nggak ada di sini sih, fadlul alim alal abid, keutamaan orang berilmu atau orang ngaji daripada orang ahli ibadah, kafadlil qamar, seperti rembulan, lailatal badri, bulan purnama, ala sairil kawakib. Gitu. Karena maka dari itu kamu harus hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran wa hadhihi rutbati syarafan wa dzikran. Kamu harus merasa bangga. Jadi seorang santri itu harus merasa bangga. Ya, kamu adalah calon penerus nabi, ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang nempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan tunjukkan salah satu pintu daripada surga. Gitu ya. Kamu itu sedang suluk, salaka itu nanti itunya suluk, apa namanya? Masdarnya sulukan, salakayas luku sulukan. Jadi suluk itu artinya menempuh. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yatlubu fihi ilman, yang tujuannya untuk mencari ilmu, mondok, paham kan? Mesantren. Salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka Allah akan nunjukin salah satu jalan menuju surga. Ya, kamu gimana pengen surganya aja belum tahu kan? Nah, nanti secara eksplisit nanti kita akan menjelaskan tentang keindahan surga biar kita rada tertarik. Abi itu suka jalan-jalan orangnya. Terus kalau di YouTube tuh suka lihat-lihat rumah-rumah mewah, nggak pengen di dunia. Terus suka lihat rumah-rumah yang ada di pulau gitu. Rumah ada air terjunnya, ada apanya, pokoknya megah banget fasilitasnya. Kamu seneng banget tapi kalau lihat itu tuh, andai saya punya beginian. Ya enggak, surga kecil-kecilan aja lah, teras air terjun kecil juga lumayan kan. Karena nggak kelakon, akhirnya buat air terjun mas-mas tuh. Nah itu bentuk daripada ketidakkelakonan Nabi. Pengen indah, pengen gunung, pengen apa. Tapi bilhaq nih, Habib setiap melihat keindahan itu, setiap melihat apa namanya video-video itu selalu ngarepin, ya Allah mudah-mudahan nanti dapetin ini nih nanti gitu. Tapi itu melebihi berlipat-lipat kan, melebihi berlipat-lipat di surga kan. Jannah itu artinya kebun sebenarnya itu, tapi bukan kebun-kebun yang kayak kita begini yang banyak semak-semaknya, banyak ularnya, banyak pulukan. Beda banget ya, kebunnya tertata dengan baik, indah dengan baik, taman-tamannya bagus. Kan Al-Quran mengatakan apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard. Yang surga itu tahtihal anhar. Surga itu di bawahnya itu ada bengawan. Tahu bengawan, ini surganya, ini surga. Lalu di bawahnya itu ada kayak kali itu dijelaskan Al-Quran. Jadi setiap orang yang punya rumah di surga itu di bawahnya itu ada sungainya. Sungainya itu ya bening bagus, indah. Kamu pernah melihat kan sungai di Swiss yang warnanya biru tuh? Nah, bagus banget. Kuayang ya kalau di surga gitu. Nah, apakah surga itu cuman sekedar surga itu sekedar kebun aja? Enggak. Jadi
seluruh rindang-rindangan yang ada di dunia. Perkotaan ada, metropolit juga ada, kendaraan juga ada, mobil juga ada, pasar juga ada. Bahkan ketika kita datang ke pasar, kita lagi di rumah, lalu datang ke pasar nih, ya, cukup maharnya atau uangnya itu adalah Bismillah wa sallallahu alaihi. Saya mau duren 4, Bismillah wa sallallahu. Saya mau iPhone Pro Max sallallahu alaihi. Emang iPhone ada di surga? Begini penjelasannya. Wa kullu ma yujadu fid dunya yujadu fil jannah. Segala sesuatu yang pernah ada di dunia maka akan dicetak ulang di surga lebih baik. Paham ya? Segala sesuatu yang pernah ada di dunia maka akan dicetak ulang nanti di segala sesuatu yang ada di dunia ini akan dicetak ulang nanti di surga. Ngerti ya? Nah, di surga itu ya, orang yang paling rendah derajatnya di surga nih. Orang yang paling rendah derajatnya di surga. Ini orang yang paling rendah. Kan di surga nanti ada tingkatan-tingkatan. Maka orang itu akan memiliki 10.000 karyawan. 10.000 karyawan bisa kebayangkan. Abi punya 4 atau 5 santri di Kaliwadas saja udah enak banget ya. Apalagi 10.000 karyawan, udah ada yang bukain pintu, ada yang ini, ada yang masak, ada yang nyuci, ada yang apa, ada yang bukain pintu mobil, ada yang nyetikin kuku, ada yang motongin rambut, ada yang nyetikin alis kali. Ya, ada yang anuin ludah. Terus orang ahli surga itu nggak berak, nggak kencing, tidak bau. Baunya seperti kasturi. Baunya itu seperti kasturi. Pada tidur semua. Baunya itu seperti kasturi. Kemudian ya keringatnya muncul. Ya, keringatnya muncul tapi keringatnya tuh bau banget. Terus nggak anyep, nggak lengket, nggak apa. Nggak anyep, nggak lengket, nggak apa. Nah, nanti kita semua di surga, baik yang mati kecil, mati muda, mati tua, atau nanti semuanya umurnya itu 33 tahun. Umurnya 33 tahun. Terus wajahnya tuh sama seperti di dunia, cuma dipercantik aja. Sama seperti di dunia, cuma dipercantik aja. Jadi, nggak ada wajah-wajah kayak kamu. Tapi, nanti di surga nih, misal Abi ketemu sama siapa namanya, Safira. Nanti tahu, Safira, gitu. Sama cantik aja ya. Jadi gini, ada beberapa tulang wajah-wajah manusia yang ketika di surga nggak hilang, sehingga ciri khasnya tuh masih ada. Jadi emang dipermak habis-habisan nih muka nih. Putihnya ya putih alami, sampai-sampai katanya dalam salah satu keterangan dalam kitab, Abi lupa bacanya kitabnya apa, perempuan-perempuan di surga kelak itu nanti ketika minum air putih itu airnya itu bisa kelihatan dari luar mengalir tenggorokan. Iya, ngeri ya transparan begitu Pak. Ya ngeri ya transparan begitu. Enggak, tapi emang itu bentuk daripada sebuah intinya saking cantiknya, saking mulusnya, saking putihnya, saking lembutnya. Saking lembutnya, saking bagusnya perempuan surga tuh begitu. Nah, terus ada salon khusus kan, salon khusus. Jadi kita tuh, kamu jangan membayangkan surga itu hanya suasananya kebun, enggak. Surga itu suasananya bisa perkebunan, bisa pantai, bisa laut, bisa air terjun, semuanya ada semua. Bisa apa? Nah, suasananya surga itu seperti 5:30. Sekarang jam berapa? Jam 6. Jam 5:30. Namanya asfar, ramyang-ramyang tuh. Jadi nggak pernah ada matahari di sana, tapi terang. Tapi terangnya itu seperti setelah subuh. Setelah subuh masih rada gelap, ya sekarang lah. Jadi nggak pernah, karena matahari nanti akan masuk ke neraka. Matahari satu cuma akan masuk ke dalam neraka. Jadi di surga tidak ada matahari. Surga itu rada terang, tapi itu nggak nyengat. Nanti kan? Pada intinya sih semua keterangan surga ditengkis oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surga itu adalah ma la ainun ra'at
wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Surga itu mala ainun ra'at, mata tuh nggak pernah ngelihat itu. Wala udhunun sami'at, dan telinga tuh nggak pernah denger itu. Wala khatara fi qalbi bashar, dan hati itu atau pikiran nggak pernah ngebayangin itu gitu. Jadi surga itu adalah sesuatu yang pikiran kita pun tidak akan sanggup dan tidak akan mampu untuk ngebayangin keindahannya. Mau Swiss kek, mau Belanda kek, mau Switzerland kek, semua yang kita bayang, surga, nggak bisa kebayang. Itu yang dikatakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti apa bayangan kita memuncak kayak apapun, enak banget ya di surga ya, bakal begini ya, rumahnya begini, indahnya begini, kaya, nggak bisa. Artinya keindahan surga melebihi pikiran fantasi kita. Fantasi kita yang paling maksimal itu dikalahkan oleh surga yang nyata. Gitu ya. Surga yang kenyataan itu akan dikalahkan oleh fantasi kita. Sefantasi apapun kita. Di surga kan pastinya nggak ada orang jelek. Semua orang tuh sama semua, bukan mukanya sama. Tapi ketampanannya tuh gini, ketampanannya itu sebanding, kecantikannya sebanding. Andai kan foto bareng tuh pantas semua. Iya kan? Ya nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang tuh ada yang cantik, ada yang hitam, ya kelihatan kan. Atau beginilah, kamu pergi ke Papua sekarang, Ulfi, foto bareng sama orang-orang Papua, ya wis kayak rembulan dia. Paling kan? Paling cantik. Tapi nggak bisa kalau di Matolib sih. Di Matolib banyak saingan-saingan. Ya, apalagi di Jakarta banyak lagi saingan-saingannya, apalagi di Eropa. Nah, di surga itu kecantikan semua orang tuh sama, ketambahan semua orang sama. Meskipun wajahnya beda-beda. Paham ya? Wajahnya beda-beda, tapi itu sama semua cantik. Sama semua cantik. Nah, itu kadang sering mikirin surga, pengen maksiat nggak? Wasu surga kayak enak banget kalau surga gitu tuh. Ayo seneng jalan-jalan tuh, jalan-jalan ke gunung, ke apa, lihat surgaan. Lihat surga. Tapi abis sih paham bahwa nggak ada apa-apanya, ini mah beneran nggak ada apa-apa. Cuma lihat surga-surgaan, jalan surga-surgaan. Kayak ke pantai ya, bagus banget ya gitu. Nah setelah jalan-jalan tuh biasanya rada semangat lagi buat mikirin apa, buat nanti kalau udah jalan-jalan tuh ngajinya jadi lebih ikhlas, ngajarnya nih lebih ikhlas, lebih ibadah lagi, lebih apa lagi. Biasanya kalau habis jalan-jalan tuh ada undangan ngaji juga mau. Jadi kalau misalnya kurang motivasi jadi kurang, nggak berak, nggak pipis, ludahnya bening. Terus apakah di surga itu kita nggak kemana-mana, cukup nyuruh orang saja? Bisa jadi iya, bisa jadi ada ghiroh kita untuk pengen jalan-jalan aja lah, malah enak jalan-jalan. Tapi sejauh apapun kita menempuh, kaki kita itu nggak bakal capek. Jalannya sejauh apapun kita menempuh, kaki nggak akan capek. Dan waktu nggak akan berjalan. Di surga waktu nggak berjalan, ya. Nggak pernah capek, nggak pernah, dari pengennya tuh keluar baik, karena menikmati ini. Jadi tempat foya-foya yang sebenarnya adalah surga. Ibadah nggak ada, puasa nggak ada, ngaji nggak ada, meninggalkan sesuatu yang haram pun nggak ada. Khomer ada di sana, miras itu ada di sana. Oh miras ya, minuman keras tuh ada di sana, dan enak banget rasanya. Oke, semua makanan yang kita makan tuh bukan karena lapar, karena nggak ada lapar, tapi karena syahwat. Ngerti kan? Kondisi kita ngantuk, kondisi kita pengen tidur tuh nggak ada di sana. Di surga tuh nggak pernah akan ada tidur, nggak pernah akan ada capek, nggak pernah akan ada sakit, nggak pernah akan ada lapar. Adapun orang yang ngantuk tuh saking enaknya tuh. Enak banget ya Allah, suasananya jadi pengen tidur, kesampean tidurnya. Tapi tidurnya bukan karena capek. Tapi nih kalau misalnya habis jalan-jalan sama Neng, sama Umi, pulangnya tuh pasti di mobil tuh. Qiyamul Lail semua.
Di mobil tuh, Abi nyetir sendiri kadang-kadang, bilang belakang, enak ya saya jadi supir gitu. Saking apanya, saking capeknya, iya kan? Umumnya orang habis jalan-jalan capek, pengen cepet-cepet pulang ke rumah. Kalau tanya, oh mau jalan-jalan? Iya jalan-jalan. Setelah jalan-jalan, ayo cepetan pulang sih. Ya. Jadi dunia itu sesuatu yang fata morgana cuma. Dunia fata morgana. Sekarang aku tanya, Ulfi mau kolam renang? Mau. Oke, ditinggal kolam renang sebulan 2 bulan di sana ya, nggak keluar. Mati berdiri dia. Yang ngomong lagi, ngapain di kolam renang terus-terusan 24 jam selama 2 bulan? Dunia itu hanya bisa dinikmati apabila sedikit kecil. Tapi kalau kebanyakan, ya nggak enak. Kelamaan juga nggak enak. Mau ke taman safari, ya mau Abi. Abi pondokin di sana setahun. Ya hari kedua udah wow, nangis pasti. Apalagi temenin King Kong nama nangis. Nggak ada yang enak di dunia tuh, nggak ada yang enak. Makan juga ada waraknya. Makan juga kalorinya banyak itu tambah gendut. Jadi harus gimana kita? Tidur kebablasan juga tidak menikmati bercanda sama teman-teman. Bercanda juga capek. Jadi orang kaya juga terlalu capek karena dideketin sama orang. Kamu kalau jadi orang kaya, orang sibuk, Abi pernah ngerasain gitu. Dan pengennya tuh santai jadinya. Ya Abi sih bukan orang kaya, tapi tuh orang, maksudnya Abi tuh, ini nelpon, ini pengen waktu, ini pengen ini. Jadi kayak, wah wis, dipengen kabeh gitu tuh. Ngerti gak sih ya? Oh, dipengen kabeh. Maunya apa? Mau tidur, mau minggat, mau kabur. Hawanya tuh begitu. Jadi nggak ada. Dunia itu bukan sesuatu yang ketika kita dituju kemudian sampai. Tahu fata morgana tuh? Tahu kalau dari jauh kemudian jalan ada airnya tuh. Apa sih namanya tuh? Ada airnya tuh apa namanya? Ya ada. Pernah nggak ngelihat jalan dari jauh ada airnya? Pengalaman kurang banget. Pernah itu nggak? Pernah nggak begitu tuh? Nah, fata morgana itu sesuatu yang, maka Rasulullah mengatakan ad-dunya mata'ul apa? Ghurur. Dunia itu adalah perhiasan yang menipu, bener-bener nipu. Kamu cita-citanya apa? Pengen kerja kantoran. Abi udah jadi kerja kantoran, pengennya di rumah coba. Nggak pengen mangkat malahan. Pengen bisa ceramah apa? Abi udah bisa ceramah tuh, tak tinggalin ceramahnya. Ngerti kan? Pengen jadi orang yang sibuk, banyak orang yang cerita. Abi tuh begitu, tapi pengen tak tinggalin lagi. Jadi kamu udah sampai di titik ini, malah pengen lari ke titik itu. Makan setiap hari burger, apa pengen terong. Nggak jelas ya. Wah, waktu terong, ini pengennya makan. Ayo, siapa yang bisa makan pecelnya Mbak Rani selama 3 tahun, pagi, siang, sore, malam, jangan dirubah-rubah. Muntah darah kita sih. Ya artinya dunia itu sesuatu yang membosankan. Dan di akhirat kelak, andaikan ada ahli surga yang memakan durian satu, lalu besoknya memakan durian lagi, maka durian yang besok akan lebih enak daripada kemarin. Ngerti ya? Yang lusa akan lebih enak daripada besok. Jadi demi untuk durian satu saja, itu sampai bertahun-tahun kita seakan-akan nggak pengen ganti yang lain. Sampai-sampai ahli surga dikatakan, jangan makan durian terus, makan melon. Enggak, makanan yang paling enak adalah durian. Cobain melon. Enggak, paling enak adalah durian. Cobain, dipaksa makan melon, akhirnya dia berkomentar apa? Ternyata melon lebih enak daripada durian. Tuh, itu orang anak di surga tuh. Dan setelah dia makan melon nih, nggak pengen ganti yang lain. Strawberry, enggak, yang paling enak adalah melon. Cobain dulu, enggak, yang paling enak adalah melon. Dipaksa makan strawberry, ternyata dia komentar lagi, ternyata strawberry lebih enak daripada melon. Dan itu surga tuh begitu. Jadi surga itu ketika kita makan satu nggak pengen ganti-ganti. Paham kan? Tanya itu. Lah kita nggak bisa begitu. Kamu ngomong sama tukang masak, siapa yang suka masak di sini? Asma. Mbak Asma orek terus setiap hari pagi, siang, sore, malam. Beneran kita bakal bosan.
Kadang-kadang kita pengen ayam, kadang kita pengen burger, kadang kita pengen jalan-jalan, setelah jalan-jalan pengennya pulang, setelah kita pengennya. Jadi apakah sampai mati kita begini terus? Di dunia pengen mati gitu begitu. Sekarang pengen nikah nggak? Pengen nikah nggak? Oh enggak. Oh, nanti setelah nikah tuh kadang-kadang pengennya cerai. Banyak pengen nikah pengennya cerai. Enak dulu ya mondok, bisa senang-senang, bisa foto, sekarang dikekang sama suami apa? Ya umum. Setelah nikah pengen punya anak, setelah pengen punya anak ribet banget, kotor ini, marah-marah hawanya. Nah itu dunia sampai kapan? Sampai mati kita ditipu oleh dunia terus. Tapi surga itu bukan tempat penipuan. Surga itu tempat abadi yang akan kita nikmati. Capek kan kita sholat, waktu zuhur datang, waktu asar datang, waktu maghrib, besok ketemu lagi sama zuhur dan asar. Besoknya lagi ketemu sama zuhur dan asar. Dan akhirat nggak begitu. Sampai kapan kita ketemu zuhur terus? Sampai kapan kita ketemu asar terus? Dan waktu tuh berjalan, waktu tuh berjalan terus berjalan. Kita berhenti, mati, waktunya terus berjalan. Di dunia tuh begitu. Tapi di akhirat enggak. Kita di akhirat khalidina fiha abadi. Selama-lamanya akan di akhirat. Selama-lamanya akan di surga. Jadi kalau pengen mempelajari surga itu lebih detail lagi, biar apa? Biar semangat kita ibadahnya. Oh, surga tuh enak banget. Lalu jadi cita-cita kita. Lalu ketika Ramadan kita berdoa, as'alukal jannata, aku meminta kepada engkau wa a'udzubika minan nar. Nah, itu tuh harus sering dibaca di bulan Ramadan. As'alukal jannata wa a'udzubika minan, terus baca gitu. Biar kelakon masuk surganya. Ya, biar kelakon masuk surga. Karena itu dunia itu tempat menipunya, tempat nggak adil dunia itu. Kasihan orang yang sampai nggak punya rumah, sampai kontrakan, sampai nggak bisa kayak kamu mondok, sampai jadi gelandangan, sampai apa? Mana keadilan? Dunia itu nggak ada. Tapi akhirat adil. Ngerti? Sekarang tuh orang kaya tambah kaya, orang kaya apa nambah kaya. Kamu tahu kemarin ada berita, ada perempuan namanya Nia Ramadan, itu artis cantik lah. Itu orangnya tuh kayak Nia Ramadan itu kayak boneka Barbie. Tapi suaminya itu selingkuh. Paham? Yang cantik aja, yang kayak boneka, suaminya selingkuh. Apalagi apalagi kita yang deket Langon. Ya sudah, innalillahi. Jangan ngarepin cintanya orang, kan? Jangan ngarepin cintanya orang, jangan ngarepin kesetiaan orang, jangan ngarepin ditemani orang. Jangan, wis kita sih Allah bae siji. Dunia itu tempat nggak adil sudah. Ada orang kaya tambah kaya, ada orang miskin tambah belangsak. Tuh dunia tuh begitu. Di Palestina, kalau dunia itu kan di Palestina sudah lah miskin, nggak punya makan, dibombardir setiap hari, nggak punya rumah, diusir, diperkosa, anak kecil di. Bayangin, orang Israel poya-poya hidupnya, dunia nggak ada, enggak. Tapi surga itu adalah manzilatul jaza, tempat balasan yang tepat. Karena itu kalau di dunia kau hidupnya nggak enak, tenang, ada surga. Ngerti kan? Tenang, ada surga. Ayo cepatlah matilah. Pengen cepet-cepet ngerasain riyadul jannah. Karena hanya akhirat tempat yang paling adil. Karena itu ada istilah wa mallahu bi ahkamil, alaisallahu bi ahkamil. Allah adalah seadil-adilnya. Kamu sedih, pikirannya banyak keganggu, banyak masalah, hidupnya nggak tenang, uangnya nggak ada, buat makan aja susah, orang tua kita nyari kerjaan susah, kamunya tenang. Semoga balasannya surga, nggak usah ada balasan-balasan dunia. Karena balasan dunia itu semu. Ngerti nggak? Kadang kita pengen kaya setelah payah, juga pengen ini setelah ini, pengen itu setelah itu, pengen ini. Kepengenannya itu banyak, nggak selesai-selesai. Dan ketika orang sudah mati, masih pengenan baik. Jadi orang mati dalam keadaan berkeinginan, nggak puas dalam apa-apa. Dipastikan semua orang pasti mati, gitu ya. Tapi tidak dipastikan semua orang kaya. Ngerti kan? Jadi carilah sesuatu yang pasti, yaitu mati. Jangan mencari sesuatu yang tidak pasti, yaitu kaya.
Ini nggak pasti. Ada yang baru beli mobil, orang yang terima ayu baru beli mobil hari Senin, Selasanya mati. Bayangkan, Senin punya mobil, Selasa mati. Ada yang temennya Abi tuh orang Aceh, ya bukan temen, masa ada Tengku Korik namanya. Malam live dari jam 12 malam sampai pagi, sampai jam 6. Jam setengah 7 mati. Nggak bisa kebayangkan begitu. Ya nggak tahu surga nerakanya orang nggak tahu. Tapi yang jelas setelah mati itu, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ukuran keberhasilan seseorang itu masuk surga. Jadi nggak ada bahasa sukses gagal di dunia tuh nggak ada. Oh, guru saya udah punya kerjaan apa itu sukses semu namanya. Ada orang cuma jualan gorengan, jualan apa berarti gagal? Enggak. Gagal semu itu juga. Kegagalan dan kesuksesan itu apabila kita sudah meraih semua ini. Meraih surga itu sukses, benar-benar sukses. Abadi, menikmati, dekat Allah, dekat dengan Rasulullah, keindahan apapun kita cicipi. Emang ada gorengan nggak kira-kira di surga? Ada pasti. Ada gorengan, tapi nggak ada apinya. Karena api tempatnya di neraka. Gorengannya tuh ada, hangat ya enak, nggak bakar, nggak bikin lemak. Mubaghah, makanan apapun aja. Kalau pengen ngaji surga itu di surat Waqiah tuh. Surat Waqiah tuh ngaji surga. Di surat Ar-Rahman, ya Ar-Rahman ada gambaran surganya. Di banyak Al-Quran tuh banyak banget nyebutin wa namarikum masfufa wa zarabiyu mabthutha, apalah itu banyak. Jadi kayak bagus pisan tuh mana. Masfufah baris-baris itunya, terus dipan-dipannya rata apa kan itu. Rumah-rumahnya speknya spek begini. Nah, orang yang lagi nyari ilmu, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh ilmu nyantri begini lagi mondok, itu sebenarnya sama saja membuka salah satu pintu kunci surga. Wallahu a'lam.